warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Uliliyin, NIM D93219113. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan juga fungsi guru dalam sekolah yang termasuk dalam mata kuliah kode etik yang diampu oleh Bapak Muhammad Saleh. Guru merupakan jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus. Pekerjaan sebagai guru ini tidak dapat dilakukan oleh seseorang tanpa mempunyai keahlian sebagai guru. Menjadi seorang guru juga dibutuhkan syarat-syarat khusus, apalagi jika menjadi seorang guru itu yang harus profesional, maka harus menguasai seluk-beluk pendidikan serta mengajar dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang harus dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan juga melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang integratif yang satu sama lain tak dapat dipisahkan. Peran guru sangat penting dalam mengajar dan juga mendidik siswa, serta dalam memajukan dunia pendidikan. Mutu seorang siswa dan pendidikan itu bergantung pada mutu seorang guru. Bagaimana seorang guru itu dapat menyampaikan pembelajarannya pada siswa dengan baik. Peran dan fungsi guru dalam sekolah yaitu yang pertama, guru sebagai edukator. Guru sebagai edukator merupakan peran yang utama dan terutama, khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar SD dan juga SMP. Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model, dan juga memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan juga membentuk kepribadian peserta didik. Yang kedua yaitu guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer yaitu memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan juga tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Tata tertib dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah, itu tergantung bagaimana guru dapat menyampaikan tata tertib itu dan juga dapat mengawasinya. Yang kemudian yaitu guru sebagai administrator. Guru sebagai administrator yaitu guru memiliki peran untuk memiliki administrasi sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku raport, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan juga sebagainya. Bahkan secara administratif, peran guru juga sebaiknya memiliki rencana mengajar, program semester, dan program tahunan, dan yang paling penting yaitu guru harus dapat menyampaikan raport atau laporan pendidikan kepada orang tua siswa. Kemudian yaitu peran guru sebagai supervisor. Peran guru sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan dan juga pengawasan kepada peserta didik untuk bagaimana guru tersebut dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya guru tersebut dapat memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya. Kemudian yaitu peran guru sebagai leader. Peran guru sebagai leader bagi guru itu lebih tepat dibandingkan dengan peran guru sebagai manajer. Karena apa? Karena manajer itu bersifat kaku dengan ketentuan yang ada dari aspek penegakan disiplin. Misalnya, guru lebih menekankan disiplin mati. Sementara itu, kalau sebagai leader, guru lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dengan demikian, disiplin yang telah ditegakkan oleh guru dari peran sebagai leader ini adalah disiplin. Kemudian yaitu guru sebagai inovator. Guru sebagai inovator merupakan seorang guru harus memiliki kemampuan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan juga keterampilan seorang guru. Tanpa adanya semangat belajar yang tinggi, mustahil bagi guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun peran guru sebagai motivator yaitu terkait dengan peran sebagai edukator dan juga supervisor. Untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi,
Siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik maupun dari luar atau ekstrinsik. Yang dari luar itu biasanya utamanya berasal dari gurunya. Dalam menjalankan tugas, guru harus memiliki seperangkat kemampuan baik dalam bidang yang akan disampaikan maupun kemampuan untuk menyampaikan bahan itu agar mudah diterima oleh peserta didik. Adapun kemampuan yang harus dimiliki kaitannya dengan membina anak didik meliputi kemampuan mengawasi, membina, dan mengembangkan kemampuan siswa baik personil, profesional, maupun sosial. Dari peran-peran guru tersebut dapat kita rumuskan bahwa untuk menjadi seorang guru yang baik dan ideal, tidak hanya fokus pada penguasaan materi yang diajarkan. Seorang guru harus mampu menjalin komunikasi atau mempunyai hubungan sosial yang tidak hanya interaksi dengan siswa yang di kelas saja, tetapi interaksi atau hubungan sosial sama guru dengan para pemimpin sekolah, dengan orang tua atau wali peserta didik maupun dengan lingkungan masyarakat lainnya. Paradigma guru yang melekat dalam masyarakat kita adalah seorang guru merupakan orang yang patut untuk ditiru dan juga orang yang pantas untuk diteladani. Hal tersebut sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang profesional harus dapat menempatkan diri seideal mungkin dalam figurnya sebagai teladan, yaitu ingat soal suntulodo ing madya mangun kelpa tuturi handayani, yang berarti di depan memberi teladan, yaitu sebagai seorang guru harus memberi teladan, harus menjadi seorang yang teladan bagi siswanya. Kemudian yaitu di tengah memberi kemauan. Maka seorang guru harus dapat membangun kemampuan peserta didiknya dan di belakang memberi dorongan. Seorang guru harus dapat memberikan dorongan dan juga motivasi untuk peserta didiknya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.